Oke, selamat pagi teman-teman. Kita masuk ke pertemuan ke-9. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin. Kita hari ini akan berdiskusi tentang hubungan antara status imun dengan malnutrisi. Dan nanti dikaitkan dengan terjadinya risiko peningkatan terjadinya infeksi. Jadi jika kemarin kita sudah berdiskusi panjang lebar tentang tiga hal yang dikaitkan dalam satu hal, seperti yang pertama status imun, lansia, dan risiko terjadinya penyakit. Kalau hari ini kita akan belajar segitiga antara malnutrisi, sistem imun, dan infeksi. Ini adalah summary untuk kita hari ini. Malnutrisi itu dihubungkan dengan peningkatan angka kesakitan dan kematian yang secara langsung nanti terkait dengan gangguan pada sistem pertahanan tubuh manusia. Nah, efeknya itu nanti banyak sekali di dalam sistem pertahanan tubuh manusia yang dipengaruhi oleh kondisi malnutrisi. Dan nanti timbal balik sistem imun yang rendah juga akan berdampak pada malnutrisi. Jadi hubungannya akan timbal balik. Nah, di malnutrisi terjadi penurunan dalam jumlah limfosit T. Tetapi untuk limfosit B itu tidak begitu terpengaruh. Ini mirip dengan ketika kita kemarin berdiskusi tentang lansia. Di lansia ketika terjadi penuaan itu yang terganggu adalah limfosit T, tetapi limfosit B-nya relatif tidak ada perubahan. Di kondisi malnutrisi juga sama saja. Limfosit B-nya terkait dengan jumlah itu tidak begitu terpengaruh, tetapi untuk limfosit T itu jumlahnya mengalami penurunan. Nah, di sini disebutkan bahwa meskipun jumlah dari polimor morfonuklear dari leukosit itu tidak terpengaruh, tetapi terjadi perubahan di dalam fungsinya karena terkait dengan malnutrisi. Nanti ada berbagai macam perubahan yang dikaitkan dengan sistem imun gara-gara kondisi malnutrisi, entah itu pada anak balita yang terkena malnutrisi maupun pada orang dewasa yang terkena malnutrisi karena kondisi penyakit tertentu. Nah, kita akan diskusikan hari ini. Ini briefing secara singkat. Di sini ada sebaran angka morbiditas yang menyebabkan kematian, yang menyebabkan mortalitas pada balita, children under 5, dan yang menjadi penyebabnya itu apa saja sih? Nah, di sini ternyata di warna hitam, warna hitam yang paling gelap ini ternyata 37% itu kondisi yang menyumbang kematian pada anak balita itu ternyata penyebabnya adalah neonatal, ada permasalahan neonatal. Di bawahnya ada ISPA, ini acute respiratory infeksi atau infeksi saluran pernafasan atas. Nanti di bawahnya lagi ada diare, jadi diare masih menduduki 17% kematian dari anak balita di seluruh dunia. Berikutnya nanti ada berbagai macam penyakit, ada AIDS, ada campak, jadi di sini ada campak sama ada malaria, semakin menyumbang kematian pada anak balita. Nah, ada beberapa kategori di dalam penentuan atau kriteria di dalam penentuan undernutrisi atau malnutrisi pada anak dan pada dewasa. Di sini untuk anak disebut underweight atau kurus itu ketika dia berat badan per usianya itu rendah. Dia disebut stunting kalau dia tinggi badan per usianya dia rendah berdasarkan Z-score.
Kalau wasting, ya berat badan untuk tinggi badannya menurut Z-score itu dia rendah. Nah, untuk dewasa, undernutrisi pada dewasa untuk grade pertama itu di bawah 17 sampai 18,5 kg per meter square, karena 18,5 sudah masuk sampai 23 dia masuk normal, di bawahnya itu ada grade 1, nanti sampai grade 3 di bawah 16 kg per meter square untuk IMT-nya. Nah, ini. Terus secara singkat, inilah yang akan terjadi pada sistem pertahanan tubuh manusia bagi mereka yang malnutrisi, PEM atau protein energi malnutrisi, atau kalau di bahasa Indonesia KEP, kekurangan energi protein. Nah, di sini pertahanan tubuh manusia, sistem imun tubuh manusia itu kan ada beberapa bagian, komponen. Yang pertama adalah barrier fisik, berikutnya ada sistem imun termediasi sel, ada sistem imun humoral, atau nanti ada innate, sistem imun innate atau sistem imun bawaan, dan sistem imun yang didapat. Nah, komponen-komponen dari barrier fisik, sistem imun didapat, sistem imun innate atau alami atau bawaan, nanti ada di dalamnya, ada penjelasan juga tentang sistem imun yang termediasi sel dan sistem imun humoral. Itu semuanya ada dampaknya ketika seseorang itu mengalami KEK, KEP, atau di sini PEM, protein energy malnutrition. Nah, mulai yang pertama barrier fisik ini saya sudah garis bawah, garis hijau untuk menjadi pemisah kelompok-kelompoknya. Struktur mukosa, sekresi mukosa, terus integritas atau struktur dari mukosa saluran pencernaan, semuanya mengalami penurunan dan gangguan ketika pada orang yang PEM. Artinya, orang-orang yang malnutrisi, orang-orang yang terkena gizi buruk, dia akan mudah terkena diare. Ketika seseorang tersebut misalnya makan sembarangan atau makan dengan makanan yang sudah tercemar oleh bakteri, misalnya seperti itu. Jadi ketika makanan berbakteri tersebut masuk ke dalam tubuh orang tersebut yang malnutrisi, di dalam saluran pencernaannya harusnya dia punya mukosa pencernaan dan sekresi dan struktur mukosa yang cukup, sehingga ikut membantu sebagai barrier fisik. Nah, karena jumlahnya menurun, kualitasnya menurun, ada gangguan, ada orang yang malnutrisi, maka mudah sekali nanti kalau makan di pinggir jalan ada salmonella, ada E. coli, nah itu langsung bisa menyebabkan diare. Itu dari sudut pandang barrier fisik. Nah, dari imunitas innate, mulai dari jumlah leukosit, sel darah putih dalam bentuk jumlahnya, leukosit count, dia turun. Kemampuan untuk bakteri killing oleh neutrofil turun. Tetapi fungsi fagositosis baik oleh neutrofil maupun makrofag ini tidak terpengaruh. Nah, jika dilihat dari sel imun termediasi sel, komponen imun termediasi sel, di sini jumlah limfosit T turun, jumlah sel CD4 dan CD8 turun, sehingga ini yang mempengaruhi orang menjadi mudah terkena infeksi. Rasio CD4 CD8 dia juga turun. Nah, sekarang kalau cek di komponen lain, produksi sitokin turun, natural killer cell aktivitasnya turun, produksi interleukin juga turun. Kalau dilihat dari komponen humoral, yang limfosit B tidak terpengaruh,
Imunoglobulin kadarnya juga tidak terpengaruh, tetapi protein fase akut atau nanti ada CRP salah satunya, C-reaktif protein di sini, dia adalah mengalami penurunan. Jadi memang bisa disimpulkan baik barrier fisik atau apa namanya imun termediasi sel itu mengalami penurunan atau gangguan pada orang yang terkena PEM atau malnutrisi atau KEP atau KEK. Tetapi jumlah sel B, limfosit B itu di sini dilaporkan tidak mengalami perubahan. Nah, dampaknya apa? Ketika sistem pertahanan tubuh manusianya ini terganggu pada orang KEK, KEK atau KEP, dampaknya adalah ini. Saya bagi dua lagi. Yang pertama, permukaan epitel itu mengalami metaplasia dan keratinisasi. Misalnya, barier fisik paling luar, kulit misalnya. Kulit maka mengalami keratinisasi. Jadi, kulitnya akan tidak lentur lagi, kehilangan elastisitas, sehingga mudah luka. Ketika mudah luka, strukturnya mudah sobek misalnya, maka kontak dengan luar tubuh kita itu meningkat. Sehingga ketika ada bakteri lewat di udara, di tanah, atau dimanapun itu, di permukaan-permukaan yang tersentuh oleh kulit, bakteri bisa masuk dengan mudah. Berikutnya, substansi intersel itu juga mengalami gangguan. Di sini silia, ya, epitel bersilia di saluran pernafasan itu hilang. Jadi mulai dari hidung itu kan ada bulu hidung. Bulu hidung itu membantu untuk menyaring kotoran yang kita hirup lewat udara yang kita hirup. Ada debu, ada kotoran itu bisa tersaring oleh silia. Nah, karena silianya berkurang, epitel bersilianya berkurang, maka ketika kita menghirup debu, ada polutan misalnya seperti itu bisa langsung bablas, masuk langsung ke saluran pernafasan dan itu akan mengiritasi. Itu pada orang yang malnutrisi. Berikutnya nanti di sini bahkan mengalami reduksi atau penurunan atau bahkan absen, tidak ada sama sekali sekresi mukosa. Mukosa atau paling gampang contohnya lendir. Ketika kita menghirup udara di pinggir jalan misalnya karena kotor, bulu-bulu hidung melindungi kita dari debu dan kotoran yang kita hirup lewat udara. Nanti disaring. Kalau ternyata masih bisa lolos, nanti di saluran pernafasan itu sudah ada lendir. Sehingga dia nempel di lendir. Nempel di lendir, bisa dikeluarkan lewat misal kita bersin, bisa dikeluarkan lewat kita batuk, lewat kita meler, pilek, lewat kita muntah, atau bahkan malah tertelan masuk ke dalam saluran pencernaan. Sehingga dengan nempelnya kotoran, kuman, debu di mukosa, dia tidak sempat bersinggungan langsung, bersentuhan langsung dengan bagian dalam dari epitel. Sehingga tadi tidak menginfeksi. Tetapi gara-gara di sini disebutkan epitelnya tidak ada, silia berepitel bahkan tidak ada, mukosanya juga tidak ada, maka ketika ada debu, ada kotoran, masuk langsung ke bagian dalam dari saluran pernafasan dari epitelnya. Jadi itu langsung nanti nempel bagian dalam, itulah yang nanti akan menyebabkan peradangan. Nah, orang-orang yang seperti ini nggak sakit, mudah pilek, mudah batuk, karena tadi yang harusnya nempel di mukus dan bisa keluar atau tertelan, tapi justru menginfeksi. Itu yang sebabnya tadi di depan, orang-orang dengan malnutrisi, baik anak-anak maupun dewasa, itu mudah sekali sakit. Di sini disebutkan penurunan sekresi
asam lambung. Asam lambung itu juga barier fisik. Asamnya yang sangat tinggi, maka ketika ada bakteri masuk itu bisa mati oleh asam. Tetapi pada orang-orang dengan KEK, KEP atau PIM, asam lambungnya itu produksinya sehingga ketika mengonsumsi makanan juga tidak bisa dicerna dengan baik. Ketika ada bakteri tidak terlindungi juga dengan baik. Berikutnya mukosa di saluran pencernaan juga jumlahnya terganggu. Nah, karena tadi banyak debu yang masuk ke saluran pernafasan, pencernaan, dan mukosanya tidak ada, mukosanya malah sedikit, maka di saluran pencernaan ataupun saluran pernafasan itu menjadi terkumpul semua bakteri, ini di sini, terkumpul semua kotoran-kotoran. Nah, adanya kotoran, adanya mukosa yang terkumpul di saluran pernafasan maupun saluran pencernaan, itu menjadi media yang bagus untuk pertumbuhan bakteri. Di sini disebutkan. Maka orang kalau kita lihat anak kecil kok, mohon maaf, umbelen, kok banyak mukosanya keluar terus dari lubang hidung. Kalau di Jawa banyak umbelen tadi ya, apa namanya, istilahnya seperti itu. Pilek terus, sendilap-sendilip terus, banyak kotorannya. Nah, itu menjadi lahan yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Maka bakteri bisa tumbuh dengan baik di saluran pernafasan anak-anak yang mukosanya itu tidak lancar keluar. Karena produksinya kan dius karena banyak bakteri yang masuk, maka ditingkatkan meskipun secara alami dia rendah karena KEP. Akhirnya juga ada edema. Edema itu adalah timbunan air, timbunan cairan di jaringan atau timbunan cairan di sela-sela antar jaringan. Ini menjadi ciri khas orang yang malnutrisi. Kenapa? Harusnya air itu tidak banyak di luar jaringan, air itu di dalam sel. Dijaga betul. Diikat oleh protein namanya albumin. Tapi karena orang-orang dengan KEP itu defisiensi protein, maka albuminnya juga rendah. Maka cairan yang harusnya terikat tetap di dalam sel, itu dia keluar dari sel. Nah, adanya cairan-cairan di luar sel ini, di antar jaringan ini, dia juga bisa menjadi media yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Itu sebabnya jadi mudah infeksi. Jadi seperti itu. Terus ini menunjukkan 3 level dari malnutrisi. Yang putih itu adalah ketika berat badan per tinggi badan itu 70-80% sesuai dengan standar deviasi. Yang bagus 100% sama seperti standar deviasi. Atau kita bisa sebut di sini sebagai orang dengan status gizi yang baik sebagai standar di sini ya. 70-80% dari standar gold standar. Atau malnutrisi ringan. Nanti di yang warna agak keabu-abuan ini malnutrisi sedang. Yang berat badan per tinggi badannya 60-70% dari standar deviasi. Berikutnya malnutrisi berat. Malnutrisi berat ini warnanya agak kehitaman, di bawah 60% dari standar deviasi untuk berat badan per tinggi badan. Nah, ternyata kita bisa lihat di sini, semakin berat level malnutrisi seorang anak, di sini pada anak ya, itu ternyata ada peningkatan permasalahan terkait status imun. Yang pertama, jumlah leukosit
itu semakin turun. Di sini disebutkan bahwa insidensi atau kejadian dari respon imun yang disfungsi atau tidak berfungsi. Ternyata semakin dia malnutrisi, semakin dia tidak bisa bermanfaat dari limfositnya, dari T-sel, dari sensitivitasnya, dari C3-nya, dari fungsi opsonisasi, dari kapasitas bakterisidal. Bakterisidal itu bakteri itu ya, bakterisidal itu membunuh. Jadi kemampuan untuk membunuh bakteri itu semakin lama semakin disfungsi dengan bertambahnya level malnutrisinya. Sekret imunoglobulin A juga semakin lama semakin disfungsi, semakin banyak disfungsinya. IgA ini yang bertanggung jawab pada infeksi terkait dengan saluran pernafasan, IgA ini. Artinya apa? Semakin seseorang malnutrisi, di sini semakin dia semakin kurus, semakin dia defisiensi, warnanya semakin lama semakin gelap, maka sistem imun akan semakin terganggu dari segala jenis komponen yang ada di dalamnya. Nah, dampaknya apa dari ini? Ini yang muncul di tabel ke 4.4 ini. Berbagai macam perubahan fungsi imun yang terlihat pada anak-anak dengan aneka kategori malnutrisi. Ada atrofi dari jaringan limfoid. Atrofi itu artinya pengecilan. Karena jaringan limfoidnya mengecil, maka kapasitas dan kapabilitasnya juga mengalami gangguan. Berikutnya, uptake dari timidin untuk oleh sel T itu juga mengalami penurunan. Gangguan maturasi atau pematangan dari sel limfosit T, ini berarti di jaringan timus. Artinya nanti produksi limfosit T matang itu semakin lama semakin rendah. Karena limfosit T yang matang atau yang matur itu jumlahnya sedikit, maka ketika ada infeksi dia mudah terkena infeksi. Dan berbagai macam yang lainnya. Di sini kemampuan membunuh bakteri oleh leukosit atau sel darah putih juga mengalami gangguan. Banyak sekali perubahan di sistem imun yang muncul atau terlihat di anak-anak dengan KEK, KIP atau PEM. Nah, sampai 6 slide ini, apakah pemaparan saya ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas, atau ada yang perlu diperbaiki? Silakan kalau memang ada yang nanti ditanyakan, bisa ditulis di kolom chat. Saya lanjutkan untuk topik berikutnya. Ini tadi topik pertama kita hubungkan antara kondisi malnutrisi dengan sistem imun. Malnutrisi mempengaruhi sistem imun. Itu alur berpikirnya. Nah, untuk bagian chapter kedua, sekarang kita balik. Infeksi dan undernutrisi. Nah, kalau tadi malnutrisi dengan sistem imun, kalau sekarang infeksi ke malnutrisi. Jadi, kalau kita lihat dari bagan yang dikeluarkan oleh UNICEF tentang status gizi itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, asupan sama infeksi. Kalau asupanmu kurang, bisa terkena malnutrisi. Kalau infeksimu ada terkena infeksi, bisa terkena malnutrisi. Kalau kamu terkena infeksi, kamu bisa asupannya kurang, karena infeksi menyebabkan anoreksia, tidak mau makan. Maka kalau kita sakit, kita malas makan, nggak enak buat makan. Ketika kita nggak mau makan, asupannya kurang, kita bisa mudah terkena infeksi. Dan status gizi kita juga terganggu. Jadi itu segitiga yang saling berpengaruh. Nah, kita masuk ke chapter kedua. Di sini summary untuk pertemuan di chapter kedua adalah penyakit infeksi. Jadi
penyakit-penyakit infeksi dan episode. Episode berarti kapan infeksi tersebut muncul? Itu ternyata sering dijumpai atau sering disebabkan oleh kondisi malnutrisi khususnya pada anak-anak. Jadi ketika anak-anak dia status gizinya malnutrisi, ternyata dia sering dijumpai infeksi yang berulang. Jadi infeksinya berulang. Mudah diare, mudah batuk pilek. Nanti ada penyakit-penyakit lain, ada malaria, ada DBD, ada campak. Itu pada anak-anak kecil. Nah, penyakit infeksius tadi yang menular itu ternyata mempengaruhi status gizi pada anak-anak. Alurnya adalah, mekanismenya adalah, di sini disebutkan akan mengganggu nafsu makan atau apetit. Jadi ketika sakit, batuk, pilek, nafsu makannya jadi rendah. Apalagi anak-anak kecil. Berikutnya, terjadi di sini disebutkan adanya gangguan pada pencernaan absorpsi dari zat gizi. Infeksi mengganggu absorpsi zat gizi. Infeksi juga akan meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga badan kita jadi hangat. Itu sebenarnya mekanisme tubuh untuk membunuh bakteri. Peningkatan suhu tubuh itu akan membunuh bakteri. Tetapi peningkatan suhu tubuh yang konsisten naik terus atau bertahan terus di atas, tubuh jadi terganggu. Maka itu sebenarnya mekanisme pertahanan tubuh, tapi kalau regulasinya terganggu, malah justru bisa berbahaya untuk tubuh kita. Infeksi menyebabkan 3 hal ini: nafsu makan, gangguan absorpsi, dan peningkatan metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh yang meningkat harusnya didukung oleh nafsu makan yang baik. Sehingga ketika metabolismenya meningkat, bahan bakar dalam bentuk makanannya banyak, ya aman. Tubuh bisa fighting, melawan infectious disease. Tetapi orang dengan infeksi, yang sedang sakit infeksi, nggak mau makan, anoreksia. Padahal peningkatan metabolisme, mau dapat energi dari mana? Pada akhirnya cadangan energi yang akan diambil. Maka dari itu, orang dengan infeksi, penyakit infeksi, dia akan mengalami katabolisme, pemecahan dari cadangan tubuh. Jadi makin kurus, makin kurus, makin kurus. Nggak mau makan, muntah, mual muntah. Absorpsi zat gizinya juga terganggu, ya sudah. Maka mudah sakit lagi berulang-ulang. Atau kalau sudah sakit, susah buat sembuhnya. Proses sembuhnya lama. Ya, seminggu sekali pilek. Sembuh, pilek, sembuh. Pilek lagi, sembuh lagi, pilek lagi, sembuh lagi. Dalam waktu yang berdekatan. Nah, itu karena memang ini tadi, kalau diambil dari alur infectious disease yang menyebabkan status gizinya terganggu. Ini tidak hanya ada di anak-anak, tetapi juga di orang dewasa, sama saja. Nah, di sini disebutkan repeated infective episode, their intensity and duration. Jadi munculnya penyakit infeksi baik dari intensitasnya ringan, sedang, atau infeksi yang berat, dan durasinya. Kapan dia bisa, seberapa lama penyakit tersebut muncul, itu akan mempengaruhi pertumbuhan berat badan dan pertumbuhan panjang badan pada anak kecil. Artinya apa? Artinya anak kecil yang terkena penyakit infeksi yang berulang, hari ini diare, sembuh. Besoknya pilek, batuk pilek, sembuh. Diare lagi, sembuh, batuk pilek lagi. Jadi berulang-ulang, itu pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada anak kecil. Sehingga anak kecil berisiko stunting karena infeksi yang berulang pada masa pertumbuhannya.
Apa contoh infeksi yang pada anak kecil sering ditemui? Di sini disebutkan ada measles atau campak, ada malaria, ada TBC, bahkan ada HIV. Nah, itu nanti pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi yang kurang, poor nutrition, dan akan meningkatkan kerentanan untuk malnutrisi. Malnutrisi balik meneh. Malnutrisi akan meningkatkan orang tersebut mudah infeksi. Infeksi menyebabkan malnutrisi. Jadi saling muter-muter tidak selesai. Itu ringkasan untuk chapter kedua. Kita akan diskusikan. Nah, kita masuk ke bagian kedua. Negara-negara berkembang, developing countries seperti Indonesia masuk negara berkembang yang ada di wilayah tropik. Jadi tropik developing countries seperti Indonesia persis nih. Negara berkembang yang ada di wilayah tropis itu ternyata memberikan berbagai macam peningkatan risiko terkait malnutrisi. Apa yang menjadi permasalahan utamanya adalah insecurity on food and nutrition. Jadi ketidakamanan pangan sama gizi. Kok bisa? Ya bisa jadi makanan atau gizi yang dikonsumsi oleh balita atau orang dewasa yang tinggal di negara tropis dan berkembang seperti Indonesia ini banyak terpapar bakteri, banyak terpapar kuman, sehingga secara umum itu tidak aman sebenarnya. Nah, diperparah oleh faktor determinan yang lain seperti kemiskinan, lingkungan yang buruk, dan social exclusion. Jadi gini, sudahlah kita tinggal di tropic and developing countries, makanan dan zat gizi yang tersedia di lingkungan kita tidak begitu aman, ternyata keluarga kita miskin. Jadi keluarga kita tidak bisa mengakses makanan yang lebih aman, lebih sehat, lebih bebas penyakit. Ya. Atau kita tinggal di lingkungan yang buruk, sanitasinya jelek, sampah di mana-mana, antara sumber air di sumur dengan lubang septic tank jaraknya terlalu dekat. Jadi ada infiltrasi dari bakteri E. coli dari kotoran. Sehingga kualitas airnya tidak sehat. Dekat tinggal di pemukiman yang kumuh, di mana sampah, air, got tidak mengalir dengan baik. Di situ ada sumber air juga yang untuk mencuci, untuk memasak, sehingga ada cemaran. Nah, itu bisa mempengaruhi atau bahkan memperburuk kondisi yang ada. Nah, itu yang menyebabkan berbagai macam anak di Indonesia itu masih mengalami risiko malnutrisi yang tinggi. Nah, bagaimana hanya developing countries? Bagaimana dengan developed countries atau negara maju? Negara maju sudah lebih aman, relatif lebih aman dalam segi lingkungannya lebih sehat, lingkungannya lebih bersih. Ada yang diatur betul perumahannya, tempat tinggalnya, termasuk ada sistem penjagaan kualitas makanan, bahan makanannya. Kita kan belum. Jadi malnutrisi di sana dalam malnutrisi gizi buruk di sana relatif lebih rendah dibandingkan di Indonesia. Social exclusion juga sama, di mana ada gap antara kaum yang miskin dengan kaum yang kaya. Di Indonesia kaum kaya ada, tetapi ada gap. Tidak ada kesetaraan, tinggalnya juga berbeda. Terus fasilitas yang diberikan untuk orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah, fasilitas kesehatan, fasilitas perumahan, fasilitas lingkungan air bersih itu relatif belum terjaga dengan baik. Nah,
Apa kaitan dengan kemiskinan? Di sini poverty, kemiskinan ternyata dilaporkan dapat mempengaruhi status gizi dan peningkatan risiko infeksi melalui berbagai macam mekanisme. Yang pertama, kemiskinan, keluarga yang miskin itu relatif ketersediaan pangannya itu tidak adekuat atau defisiensi. Kalau beberapa lalu ada penelitian menyebutkan bahwa keluarga miskin di Indonesia, pengeluaran pertamanya adalah untuk beras, kedua untuk rokok. Nah, baru setelah beras dan rokok terpenuhi, keluarga miskin di Indonesia beli yang lain, gula, minyak. Untuk urusan buah, sayur, daging, nanti nomor kesekian. Maka keragaman makanan, terus akses ke makanan yang sehat dalam segi jumlah, dalam segi kualitas itu pada keluarga yang miskin di Indonesia itu mengalami gangguan. Di sini disebutkan lack of access to food. Susah untuk menjangkau makanan yang sehat. Mungkin daya belinya nggak cukup. Karena kita tahu harga buah relatif lebih mahal di kita. Sayur murah. Harga buah sebenarnya juga murah, tapi nanti yang buah itu-itu aja yang dimakan. Sehingga menjadi second option. Bahkan nomor kesekian ya, karena tadi dilaporkan pengeluaran utama adalah beras. Jadi yang penting kenyang dulu. Kenyangnya karena beras, karena nasi. Nanti lauknya gampang. Bisa. Mungkin telur, mungkin tahu, mungkin tempe. Mungkin hanya nasi sama sayuran. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga setiap hari asupannya seperti itu. Lalu nggak makan nggak apa-apa, yang penting rokok. Karena konsumsi rokok di Indonesia itu masih sangat tinggi. Makanya orang terkaya di Indonesia itu pemilik produsen rokok. Nah, itu karena memang konsumsi rokok di kita mendominasi oleh keluarga miskin, jumlahnya banyak. Kemiskinan juga meningkatkan risiko infeksi karena orang-orang miskin tinggal di lingkungan yang tidak sehat, relatif tidak sehat. Tinggal berdempetan, tadi disebutkan sumurnya, lubang sumurnya dengan septic tank dekat, dengan WC dekat, dengan pembuangan air dekat. Harusnya ada serapan ke tanah, tapi ternyata keluarga miskin dia tidak membuat serapan ke tanah, hanya dialirkan ke bagian belakang rumah. Jadi apa namanya, ada genangan air, ada genangan got. Nanti ada lalat di situ, lalat atau bahkan ada berbagai macam kotoran hingga di situ. Di situ juga dekat dapur misalnya, nanti mudah terkena kontaminasi. Juga terkait dengan kualitas dari makanan dan zat gizi. Dan lingkungan yang buruk itu bisa menjadi media pertumbuhan agen infeksius yang beraneka ragam. Sehingga memang kemiskinan erat kaitannya dengan masalah malnutrisi dan infeksi. Tuh, terus di sini disebutkan kondisi miskin dan social disadvantage atau ketidakberuntungan secara sosial itu menjadi faktor utama dari terbentuknya atau etiologi dari undernutrisi, malnutrisi gizi buruk yang dimediasi, yang dipromotori, yang dipengaruhi oleh penyakit infeksi. Kalau saja masyarakat di kita status ekonominya lebih baik, terjadi peningkatan status ekonomi sehingga poverty-nya, angka kemiskinannya bisa tertekan, terus sosial gap antara si kaya dan si miskin relatif tipis, ya, maka malnutrisi di Indonesia itu bisa menurun.
karena penyakit infeksinya lebih sedikit. Nah, itu kan. Riskesdas 2013 dan Riskesdas 2018 menyebutkan adanya perbaikan dari prevalensi gizi buruk di Indonesia. Adanya prestasi yang menggembirakan karena gizi buruknya turun. Tetapi setelah dikaji lebih banyak, itu ternyata bukan karena kinerja orang gizi 100%, tetapi ada faktor yang membedakan. Dari Riskesdas 2007 ke Riskesdas 2013, jadi dalam 5 tahun, program 5 tahun, dan dari 2013 ke 2018 ada program dari pemerintah selama 5 tahun. Yang membedakan adalah peran higien dan sanitasi atau tenaga sanitasi lingkungan, kesehatan lingkungan. Itu 5 tahun sebelum 2013, waktu itu zamannya SBY berarti, dan 13 ke 18 itu eranya SBY akhir dan eranya Jokowi awal 14 sampai 20, 20 sampai 24. Nah, itu ada perubahan kebijakan pemerintah di mana ada peran tenaga kesehatan lingkungan. Perbaikan kesehatan lingkungan berdampak langsung dengan penurunan risiko infeksi di anak kecil. Penurunan risiko infeksi diikuti oleh perbaikan status gizi. Maka dalam 5 tahun angka status gizinya membaik, malnutrisinya makin turun. Artinya apa? Artinya ini memberikan informasi buat kita bahwa kita punya kesempatan untuk bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang lain, khususnya tenaga kesehatan lingkungan untuk higien sanitasi, menjaga lingkungan kita baik. Nah, apakah pertanyaannya adalah, apakah orang yang miskin, tinggal di keluarga miskin, hidup di lingkungan yang buruk, bisa menjaga sanitasinya? Kalau bisa, meskipun dia miskin, relatif infectious disease-nya relatif lebih rendah. Ketika dia bisa menjaga lingkungannya dengan baik. Dia tahu bagaimana cara menjaga lingkungan. Dia tahu sebelum makan cuci tangan pakai sabun. Sebelum makan cuci bersih alas makannya, piring, sendok dan yang lain, karena bisa jadi ada E. coli. Jadi kalau dicuci sama air saja ternyata airnya ada E. coli-nya. E. coli-nya dari mana? Kan ini air sumur. Nah, kan ada air sumur sama septic tank-nya dekat karena rumahnya mepet-mepet. Septic tank ada bakterinya, dia bisa menembus tanah mengarah ke saluran air, ke sumber air. Nanti air yang kualitasnya setelah dicek, banyak bakterinya. Itu dicuci, buat nyuci. Nggak pakai sabun atau sabunnya seadanya, atau rendaman di ember seperti di warung-warung pinggir jalan. Nggak ditiriskan dengan baik misalnya. Maka konsep keamanan pangan kalian nanti akan belajar itu juga, itu ternyata kurang. Maka itu tadi, merasa piringnya sudah bersih, ternyata banyak bakteri. Orang jadi mudah terinfeksi, mudah diare. Terus, kalau tadi soal poverty, kemiskinan. Sekarang soal infeksi. Anak kecil atau kita sudah dewasa terkena infeksi. Makan di pinggir jalan, sudah nggak boleh makan di pinggir jalan, harusnya dibungkus, tetap aja makan di pinggir jalan. Akhirnya kena infeksi dari bakteri E. coli atau dari bakteri Salmonella. Nah, dampak yang diakibatkan oleh infeksi, yang pertama, gangguan apetit atau gangguan nafsu makan. Ayo makan, enggak lah, enggak enak makan, apa-apa lagi pahit. Kok bisa? Itu karena sitokin. Jadi kalau ada infeksi, di dalam pencernaanmu sudah ada infeksi, ada bakteri, akhirnya sel pencernaan itu mengeluarkan mediator inflamasi, yaitu adalah sitokin. Nah, sitokin itu beredar ke dalam darah di seluruh tubuh kita sebagai mediator adanya infeksi, ngasih tahu, di saluran pencernaan itu ada infeksi, ada bakteri masuk, silakan dibunuh. Sitokin itu sebenarnya sebagai messenger, sebagai peringatan bagi mediator, bagi sistem imun yang lain di dalam tubuh kita untuk bekerja sama. Tetapi munculnya sitokin itu menyebabkan nafsu makan kita turun. Dia menekan nafsu makan.
syaraf di nafsu makan kita. Dia menyebabkan badan kita gerges, nggak enak, nggak nyaman, buat ngapa-ngapa nggak enak, badan nggak enak, pusing dan itu karena sitokin. Maka secara fisiologis lumrah, wajar jika orang yang terpapar infeksi sedang ada inflamasi di dalam tubuhnya, dia nggak mau makan. Itu sebenarnya wajar. Tapi karena nggak mau makan, nggak dapat zat gizi. Karena nggak dapat zat gizi, metabolismenya naik, nggak terpenuhi, makin dia malnutrisi. Nah, dampak kedua dari infeksi adalah hilangnya zat gizi di dalam saluran pencernaan. Maksudnya gini, zat gizi makanan sudah dicerna di lambung, masuk ke usus halus, di usus halus diabsorpsi, siap untuk diabsorpsi sebenarnya. Sudah jadi glukosa, galaktosa, sama sudah jadi fruktosa. Nah, berikutnya sudah jadi asam amino, sudah jadi asam lemak dan glisera. Tinggal diserap. Tapi karena ada infeksi, tubuh tahu bahwa di pencernaan ada bakteri, ayo dibuang. Mekanisme pembuangan agen infeksius oleh tubuh kita itu ada banyak. Yang pertama kita muntah, jadi dia dibuang keluar tubuh. Batuk, pilek, diare. Tetapi ketika mekanisme itu terlalu banyak, itu malah menimbulkan permasalahan. Bersin 1 kali 2 kali untuk membuang debu, setelah debunya keluar ya bersinnya selesai. Tapi ada orang-orang yang sekali bersin debunya nggak hilang-hilang karena ternyata debunya terlalu banyak, jadilah biasa. Batuk, harusnya dia batuk atau pilek lewat mukus itu keluar sudah hilang, ya sudah selesai. Tetapi ada yang hipersensitivitas sehingga produksi mukusnya banyak-banyak terus. Atau diare. Ketika salah makan terlalu pedas, atau makan terlalu kecut, atau makan ada kotorannya, diare. Setelah diare harusnya sembuh. Tetapi gara-gara diare dia menyebabkan banyak sekali permasalahan di belakangnya. Zat gizinya ikut hilang, belum diserap hilang. Nah, gitu. Padahal di sisi lain, infeksi membutuhkan asupan zat gizi yang semakin tinggi karena butuh sistem imun yang baik. Sistem imun itu kan butuh dikasih bahan bakar. Komponen utama dari sistem imun adalah antioksidan, protein, lemak. Nah itu tapi ketika kita harusnya butuh itu, kita malah nafsu makannya turun. Sudah bisa makan, malah diare. Padahal kebutuhannya naik. Maka semakin buruk nanti malnutrisi. Sehingga dampaknya adalah kesempatan atau risiko untuk malnutrisi tinggi. Nah, malnutrisi ini mengganggu sistem pertahanan tubuh. Tadi di chapter 1 kita sudah bicara soal apa sih hubungan malnutrisi dengan komponen sistem pertahanan tubuh kita. Limfosit B memang tidak terganggu dari segi jumlah, tapi limfosit T terganggu, barrier fisik terganggu. Sehingga ini akan menyebabkan berdampak pada respon imun tubuh kita. Ada bakteri masuk lewat pernafasan, lewat pencernaan, harusnya sistem imun langsung bekerja. Tapi ternyata tidak bekerja dengan baik. Ini yang menyebabkan orang tersebut mudah sakit. Ini kalau dilihat dari sistem imun tubuh. Nah, kalau dilihat dari yang lain, undernutrition itu meningkatkan kerentanan masuknya infeksius agen infeksius. Masuknya infeksius agen itu maksudnya gini. Barrier fisik melindungi tubuh kita bagian dalam dari masuknya mikroba, kuman. Tapi karena barrier fisik kita tidak terjaga dengan baik, maka kuman mudah sekali masuk ke dalam tubuh kita. Ketika mudah sekali masuk ke dalam tubuh kita, dia
menyebabkan sakit. Ketika dia menyebabkan sakit, di sini dia disebutkan morbiditasnya naik, mortalitasnya naik. Tuh. Nah, ini bagan diagram sistematis yang menggambarkan berbagai macam faktor yang menyebabkan anak itu menjadi malnutrisi. Baik faktor terkait gizi maupun faktor tidak terkait gizi secara langsung. Saya jelaskan satu persatu. Anak kecil itu mengalami dua fase. Fase di dalam kandungan dan fase setelah dia dilahirkan. Ketika di dalam kandungan, dia punya kesempatan untuk tumbuh dengan ideal, tapi dia juga punya kesempatan untuk terganggu pertumbuhannya, tergantung dari ibunya. Nah, maka di sini disebutkan maternal undernutrition. Ketika seorang ibu hamil mengalami malnutrisi, maka dampaknya adalah, atau misalnya malnutrisi pada ibu hamil itu ditandai dengan berat badan sebelum hamil rendah, atau penambahan berat badan selama kehamilan itu tidak cukup, atau adanya kondisi anemia pada ibu hamil. Nah, tiga hal ini, berat badan sebelum hamilnya terlalu rendah, berat badan yang meningkat selama kehamilan itu tidak ideal, insufisien, dan adanya anemia. Jadi kalian itu kan sudah semester 3. Mungkin sebentar lagi berencana untuk menikah. Nah, saran saya sebagai ahli gizi adalah cek dulu. Apakah kalian yang mau menikah itu status gizinya sudah baik atau belum? Ada yang disebut dengan gizi pranikah. Gizi pranikah. Gizi prakonsepsi. Tujuannya adalah mempersiapkan seorang ibu sebagai lahan yang subur agar anak yang dikandungnya nanti itu bisa tumbuh dengan baik. Jangan pernah berharap bibit bisa tumbuh dengan baik pada tanah yang gersang. Maka untuk bibit bisa tumbuh dengan baik dan subur, dia harus diletakkan pada tanah yang subur. Maka dari itu, sebelum menikah, kalian yang cewek-cewek ini sebelum menikah, periksa dulu kadar anemianya. Apakah kalian punya anemia? Jika iya, perbaiki dulu anemianya. Nanti, jika dari berat badan, cek dulu kalau paling gampang lewat IMT. Bagaimana IMT kalian? Minimal 18,5. Kalau sudah di atas 19, ya relatif lebih baik. Atau lewat lila, lingkar lengan atas. Mungkin di mata kuliah PSG sudah masuk situ. Lilanya dihitung. Kalau di bawah 23,5 masih di pita warna merah, ya ditingkatkan dulu lah massa ototnya sehingga tubuhnya menjadi lebih baik, lebih berisi. Baru setelah itu bisa merencanakan kehamilan. Menikah nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan hamil dulu. Diperbaiki tubuhnya dulu. Kenapa? Untuk memutus siklus gizi buruk pada manusia. Orang yang wanita yang gizi buruk akan melahirkan anak yang gizi buruk. Anak yang gizi buruk tumbuh menjadi remaja gizi buruk. Kalau dia cewek, dia akan tumbuh menjadi cewek yang gizi buruk. Cewek yang gizi buruk, dia menikah, hamil, anaknya gizi buruk lagi. Jadi itu lingkaran yang nggak selesai-selesai. Maka kalian sebagai ahli gizi bisa memutus dari situ. Mumpung kalian belum ada yang nikah saat ini, maka perbaiki dulu status gizinya, perbaiki dulu lilanya. Nah, nanti dengan cara apa ya? Nanti pola makan gizi yang baik, yang sehat. Dan nanti ketika kalian hamil, atau ada keluarga di kalian juga hamil, ada yang disebut dengan grade peningkatan berat badan selama kehamilan. Kalau seseorang yang obesitas, kegemukan dan obesitas, itu ada
peningkatan berat badan sampai, kalau saya tidak salah, 8-11 kg selama 9 bulan dia kehamilan. Berat badan awal sebelum hamil, taruhlah karena dia kegemukan, misalnya, taruhlah ya, misalnya 60 misalnya. Maka nanti ketika di akhir kehamilan di trimester ketiga, taruhlah sekitar berat badan akhirnya sekitar 70. Atau nanti ketika status gizinya normal, berat badannya, pertambahan berat badannya itu bisa sampai 13-15 kg. Kalau orangnya kurus, itu harusnya berat badan peningkatan selama kehamilan itu semakin tinggi. Bukan kebalikannya. Mentang-mentang kurus, berat badan peningkatan berat badan selama kehamilan jadi sedikit. Enggak, justru terbalik. Harusnya berat badan ketika dia sebelum hamil sama berat badan dia setelah di trimester akhir, untuk orang wanita yang kurus, dia peningkatannya lebih banyak dibandingkan wanita yang status gizinya kegemukan atau obes sebelum hamil. Nah, ini untuk apa? Untuk mensuplai pertumbuhan dan perkembangan pada balita pada janin. Nanti berat badan lahirnya menjadi normal. Nah, di sini maka kalau maternal undernutrition, dia bisa menyebabkan increased risk of IUGR dan LBW. IUGR itu adalah intrauterine growth retardasi, atau retardasi atau penurunan atau gangguan atau hambatan growth intrauterine, pertumbuhan yang terhambat ketika dia di dalam kandungan. Bayi tersebut terhambat di dalam kandungan. Dan LBW, low birth weight, atau berat badan lahir rendah. Berapa batasnya? 2.500 gram. Maka bayi-bayi yang intrauterine growth retardation dan low birth weight, BBLR, dia berisiko undernutrisi ketika nanti dia tumbuh lebih gede, dia tuh bisa malnutrisi. Nanti di sini juga ada risiko dari prematur, ya, lahir sebelum waktunya. Jadi pertumbuhannya juga belum sempurna, tapi sudah harus lahir. Permasalahannya seperti itu. Dari segi maternal undernutrition. Tetapi jika dilihat dari segi yang lain, di sini ada inadequate antenatal dan postnatal. Antenatal care, ANC. PNC, ANC itu adalah antenatal care atau perawatan pengontrolan kesehatan selama ibu masih hamil. ANC. ANC di Indonesia itu ditetapkan minimal 4 kali dalam masa kehamilan. 9 bulan itu minimal 4 kali. Trimester pertama 1 kali, trimester kedua 1 kali, trimester ketiganya 2 kali. Peraturan BPJS di Indonesia, agar kamu kalau nanti hamil dan kalau harus sesar itu nggak bayar, ada iming-iming, nanti kalau sesar nggak usah bayar, tetapi ANC-nya dipenuhi. Trimester pertama ke puskesmas, trimester kedua ke puskesmas 1 kali lagi, nanti trimester ketiga 2 kali ke puskesmas. Nanti ketika sudah ANC-nya 4 kali terpenuhi, maka kalau ada permasalahan kesehatan pada ibu hamil yang mau melahirkan, gratis. Itu menjadi iming-iming dari pemerintah. Nanti postnatal care setelah dia hamil, selama 40 hari pertama atau masa nifas, itu ada perawatan. Seharusnya ada perawatan. 40 hari pertama di masa habis melahirkan atau masuk masa nifas, itu menjadi masa yang kritis. Masa yang kritis buat balitanya, masa yang kritis buat si anak yang baru dilahirkan. Si ibunya belum sembuh dari proses melahirkan, dia harus memperbaiki darah yang banyak keluar, jadi masih anemia, masih lemas, masih sakit. Balitanya masih ringkih. Sehingga di sini disebutkan bahwa inadequate antenatal dan postnatal care pada balita
kalau dia inadequate atau tidak cukup atau tidak baik, tidak berkualitas, bisa menyebabkan secara langsung, ya ini garis langsung ya, bukan putus-putus. Garis langsung bisa menyebabkan undernutrisi. Nah, maka kita sebagai ahli gizi memang tidak bersinggungan langsung untuk postnatal. Tetapi kita masuk ke dalam tim. Ya. Kemarin ketika saya ngantar istri saya untuk ANC, itu dia harus menjalani ke bidan dulu, nanti ketemu sama perawat, ketemu sama dokter, anak, ketemu sama ahli gizi di puskesmas itu. Nanti sama laboratorium dan gratis. Nah, memang itu tujuan dari pemerintah agar mengurangi undernutrisi pada anak. Pelayanannya gratis. Nah, berikutnya juga ada nih di sini. Non-exclusive breastfeeding. Jadi ASI tidak eksklusif. Atau early cessation of breastfeeding. Jadi disapih lebih awal. WHO menetapkan dulu zaman saya itu masa ASI eksklusif itu hanya 4 bulan. Dulu era saya. Tetapi semakin bertambahnya waktu, ada kesepakatan baru bahwa ASI eksklusif bisa diprolong, diperpanjang sampai 6 bulan. Nah, maka sekarang ada kebijakan bahwa ASI eksklusif hanya memberikan ASI, kecuali obat. Obat boleh. Jadi kalau anakmu sakit, terus kamu kasih obat yang diresepkan dokter, itu tidak mengganggu definisi ASI eksklusif. Tapi akan mengganggu definisi ASI eksklusif jika anakmu kok kasih teh, kamu kasih air kurma, kamu kasih air madu, kamu kasih air gula, air putih, kamu kasih susu formula, kamu kasih jus, kamu kasih air batu soda. Itu sudah mengganggu definisi ASI eksklusif menurut WHO. Tapi kalau obat-obatan. Nah, disapih lebih awal karena mungkin ibunya harus bekerja, karena cuti di Indonesia untuk ibu hamil itu hanya 3 bulan. Nah, padahal ASI eksklusifnya 6 bulan. Ya kan bisa diperah. Ya, maka itu menjadi kebijakan. Tapi apakah ibu yang melahirkan dan punya anak, dia bisa rutin memerah ASI, menyimpannya, terus memberikannya di rumah, ya dititipkan pada keluarga misalnya, itu diberikan ketika anak meminta. Kalau bisa, maka anaknya bisa tetap mendapatkan ASI eksklusif meskipun ibunya bekerja. Atau ibunya bekerjanya di luar kota, di luar negeri, misalnya seperti itu. Atau kondisi yang lain yang menyebabkan ibunya tidak bisa memberi ASI, misalnya pada kondisi HIV. Pada kondisi HIV, anak tidak boleh diberikan ASI oleh ibunya karena akan memberikan penularan HIV. Kecuali tidak ada pilihan lain. Misalnya, WHO ini menetapkan bahwa ibu ternyata kena HIV. Dia hamil, melahirkan anak. Maka ada kebijakan tidak boleh memberi ASI. Dengan catatan anak tersebut disapi, akan diberikan susu formula khusus. Nah, maka kalau ada susu formula khusus, ada akses ke makanan khusus untuk bayi yang baru lahir, tidak apa-apa. Tidak usah diberikan ASI secara eksklusif. Tetapi jika ibunya ini dan anaknya ini sama sekali nggak ada akses ke makanan, ke susu formula yang aman, yang cukup, maka ya sudah diberikan ASI. Tuh. Tapi itu akan meningkatkan risiko penularan HIV. Meskipun sebenarnya anaknya punya peningkatan risiko HIV melalui pertumbuhan ketika dia di dalam janin. Atau ketika dia proses melahirkan. Yang normal. Nah, itu. Terus di sini ada lack of adequate good quality, lack of good quality and lack of safe complementary feeding. Jadi mulai dari kan tadi diberikan ASI, terus MPASI, yaitu complementary feeding, MPASI makanan pendamping.
Ternyata tidak cukup. Makanan pendampingnya cuma dikasih susu kental manis, cuma dikasih biskuit Roma, misalnya, cuma dikasih pisang satu, cuma dikasih bubur. Dia tidak berkualitas. Kecuali ditambah yang lain. Di sini juga disebutkan inadequate care. Misalnya ketika anak itu sakit, yang merawat ternyata pembantunya. Ketika anak itu sakit, yang merawat ternyata kakek atau neneknya yang sudah tidak mampu secara akses secara baik. Anak ketika sakit ternyata yang merawat dan mengasuh Pak D-nya atau bahkan mungkin tetangganya misalnya. Atau mungkin orang tuanya sendiri tetapi tidak begitu bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik, tidak buru-buru dibawa ke fasilitas kesehatan mulai dari bidan, puskesmas atau rumah sakit. Justru dibawanya udah anaknya sakit diare dikeroi aja sama brambang atau bawang merah. Sudah dikasih aja ditumbuhin sama lengkuas, jahe atau kunyit atau bumbu rempah-rempah ramuan tradisional. Nah, maka itu tadi ketika dia sakit ya malah meningkat masalahnya. Atau ketika di salah satu wilayah di Indonesia, ibu hamil ini tadi terkait postnatal care ya, ibu yang mau habis melahirkan itu justru diasapi. Itu pernah saya mendapat laporan dari mahasiswa, di satu wilayah di Indonesia, ibu itu justru dipisahkan dengan keluarga utama, di situ dia diasapi oleh asap pembakaran dari daun-daunan, itu dia tinggal di atas pohon atau rumah yang agak tinggi, nanti di bawahnya diasapi. Harapannya dia bisa terbebas dari segala macam hal. Tapi ingat tadi saya bilang, ibu di masa nifas itu menjadi ibu yang ringkih karena dia masih belum pulih. Bayinya juga ringkih tapi ternyata kena asap. Maka di wilayah itu prevalensi undernutrisi untuk bayi dan ibu habis melahirkan itu tinggi se-Indonesia. Nah, itu karena ternyata inadequate postnatal care. Atau ketika bayinya sakit, didoa-doain saja. Dirapalkan saja. Bawa ke dukun, sembur pakai air putih. Wah, dah sembuh. Ini sawan. Kalau di Jawa itu ada istilah sawan. Oh, ini karena lahirnya di bulan ini, nggak ada syukuran, ini nanti sawan. Padahal itu ternyata sakit demam. Ya, memang pelayanan kesehatannya masih kurang. Atau lingkungan di sekitarnya juga bermasalah. Bisa jadi karena lack of safe water. Akses ke air yang bersih itu susah. Sanitasinya juga susah. Ini, indoor air pollution. Ternyata ada polusi di rumah. Kenapa? Bapaknya ngerokok di dalam rumah. Ibunya masak pakai kompor tungku dengan kayu bakar di dalam rumah sehingga asapnya keliling masuk rumah. Dapurnya kayak gitu. Ventilasinya sedikit. Sehingga bayi yang tinggal di situ juga menghirup rokok, menghirup asap, dan sirkulasi udaranya juga kurang. Itu meningkatkan risiko infeksi. Kok itu bisa terjadi? Iya, karena satu, kemiskinan. Dua, status ekonomi dan sosial yang rendah. Tiga, ibu yang bekerja. Ibu yang bekerja dan bisa tetap memberikan ASI eksklusif, jempol. Tetapi sedikit. Kenapa? Peraturan di institusinya mungkin tidak membolehkan ibu memerah ASI. Atau tempat ibu bekerja tidak ada fasilitas untuk laktasi. Ruangan khusus untuk memerah ASI mungkin tidak ada. Tidak ada fasilitas kulkas untuk menyimpan ASI misalnya. Sehingga nanti ketika dia pulang kerja, dibawa pulang ASI-nya. Ya. Low education status, status pendidikan yang rendah. Status pendidikan rendah berdampak pada pengetahuan yang rendah. Berdampak pada saya nggak tahu cara nyimpan ASI yang baik gimana ketika di botol. Taunya cuma di botol, taruh di dekat meja. ASInya basi.
atau tidak tahu kalau bayi itu butuh imunisasi ketika dia habis dilahirkan, ketika 1 bulan pertama, ketika ada fasilitas BPJS sudah tercover semuanya, tidak terfasilitasi, tidak tahu kalau anak itu. Atau seperti tetangga sebelah saya, ibunya ngidamnya sate, setiap hari makan sate, jadi ada paparan daging yang terbakar. Daging terbakar itu sumber akrilamid sumber untuk salah satu sumber untuk peningkatan risiko kanker. Sehingga anaknya sekarang itu kecil, saudara-saudaranya seusia tapi ternyata lebih tinggi. Dampaknya jelas. Ketika dicek, oh dulu nggak pernah ke dokter, nggak pernah ke bidan, nggak pernah ke puskesmas karena apa? Takut. Nggak pernah minum suplementasi zat besi dan asam folat. Kenapa? Karena mual. Oh, nggak pernah makan buah-buahan atau vitamin. Kenapa? Oh, karena suaminya nggak pernah ngasih. Terus makannya apa? Sate setiap hari. Sate mie, sate mie, sate mie. Setiap hari selama 9 bulan. Maka anaknya jelas. Sekarang kecil, stunting, pendek, dan kurus. Stunting and wasting. Jika dibandingkan dengan teman-teman yang satu pantaran, satu usia. Di sekitar saya itu ada. Itu di Jogja. Bagaimana dengan di luar Jawa? Mungkin penyebabnya beda-beda. Tetapi terlihat bahwa prevalensi gizi buruk di Indonesia masih sangat tinggi. Angka terkait dengan penyakit di Indonesia juga masih sangat tinggi. Angka menyumbang diare di Indonesia juga masih sangat tinggi pada balita, yang menyebabkan banyak balita meninggal karena diare yang tidak tertangani atau ISPA. Nah, itu karena itu tadi. Terus ya asik ya, kita sebagai ahli gizi kita punya peran banyak nih buat diri kita dan keluarga dan buat orang sekitar kita. Nah, ini jika seorang bayi atau anak-anak sudah malnutrisi, maka apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Maka bayi itu meningkat risiko infeksi yang severe, infeksi yang lebih parah dan frequent, severe and frequent infection. Jadi anak yang sudah malnutrisi tadi itu lebih meningkat risikonya untuk infeksi berulang dan makin parah. Ya, karena tinggal di lingkungan yang unhygiene environment. Tinggal di lingkungan yang tidak higienis. Pada akhirnya akan memperparah masalah undernutrition. Dan anak yang malnutrisi ini jika nanti bisa survive, bisa sembuh, tumbuh dewasa, ini akan menyebabkan, tadi sudah saya sebut, vicious cycle of infection. Infeksi mengarah ke undernutrisi. Undernutrisi mengarah ke infeksi. Jadi ini siklus yang berulang-ulang. Siklus yang berulang-ulang ini menyebabkan anak tersebut terus-menerus ada di rentan yang tinggi untuk morbiditasnya tinggi, angka kesakitannya tinggi, dan ultimately perhaps even death. Jadi bisa saja mengancam nyawa anak kecil itu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan tentang the vicious cycle of infection undernutrition. Jadi ketika anak infeksi itu bisa menyebabkan undernutrisi atau malnutrisi. Ketika anak malnutrisi bisa menyebabkan infeksi. Muter nggak selesai-selesai. Selesainya kalau meninggal. Ya, di sini death. Nah, ini meninggal. Selesai nih. Maka mau nggak mau harus dipotong. Dipotongnya di mana? Ya, terserah. Apakah mau mengobati infeksinya atau memperbaiki pola makannya yang memang salah. Mana yang kira-kira bermasalah pada keluarga tersebut. Nah, ini saling berpengaruh, muter terus. Nah, impact of infection on the nutritional status of the host. Infeksi akan mempengaruhi status gizi. Lewat, tadi sudah saya ulang, sudah saya sampaikan bahwa loss of appetite. Nafsu makannya turun, sehingga intake-nya turun. Asupan makanannya jadi sedikit. Bisa saja karena tren budaya.
Kalau sakit makannya dikasih bubur aja. Sakit kok makan bubur? Sakit ya makan lebih banyak lagi. Bubur itu kandungan kalorinya 1/4 dari beras. Kontennya isinya apa? Air. Bubur tok. Makan bubur aja, nafsu makannya lagi kurang. Asupan gizinya malah rendah. Kecuali di dalam bubur itu kamu makannya 2 porsi. 2 porsi bubur, konten kalorinya sama seperti 1 porsi nasi. Tapi 2 porsi bubur itu banyak banget. Orang yang lagi sakit nggak nafsu makan, bisa saja cuma 5 sendok bubur sudah. Nah, daripada 5 sendok bubur, mendingan 5 sendok nasi. Tapi budaya di Indonesia makannya bubur aja. Dibikinin bubur, apalagi buburnya bubur sumsum. Bubur sumsum kalorinya lebih sedikit dibandingkan bubur nasi. Bubur nasi kalorinya jauh lebih sedikit dibandingkan nasi. Maka kalau lagi sakit jangan dikasih bubur kecuali ada gangguan di dalam saluran pencernaannya. Misalnya lambungnya lagi bermasalah, lagi habis operasi, ya boleh lah. Tapi kalau sakit-sakit secara umum, ya jangan dikasih bubur. Lagi terkena TBC, lagi terkena apa namanya campak, lagi terkena penyakit-penyakit infeksi, kok makannya cuma bubur. Makanya harus lebih banyak. Kalau memang maunya bubur, ya ditambahkan bubur, ada ikan, ada kalau bisa ada daging ayam. Kalau bisa lagi pas bikin bubur dikasih kaldu. Jadi asam lemaknya bisa dapat. Pas lagi nanti mungkin ditambahkan sama aneka macam sayuran yang dimasak tim secara halus, lembut. Jadi mungkin dia nggak mau ngunyah, tetapi dia bisa asupan lebih banyak. Infeksi tadi juga saya sebutkan terjadi peningkatan sitokin. Infeksi, tanda ada inflamasi, ada radang. Mediator untuk peradangan sitokin. Jadi memang normalnya ada sitokin. Sitokin ini yang menyebabkan loss of appetite. Atau adanya oral lesi. Jadi adanya lesi di dalam rongga mulut. Sariawan, terus apa namanya kesehatan mulut dan giginya terganggu sehingga buat makan nggak enak. Nah, itu dia. Maka kalau sakit silahkan rajin sikat gigi sehingga nafasnya segar, buat makan enak, makan buah-buah yang segar dan ditaruh di kulkas dulu, misal kalau ada kulkas sehingga dingin, itu bisa membantu meningkatkan nafsu makan. Sekalipun sitokinnya tetap tinggi. Atau kalau nggak mau ya dipaksa untuk makan, aku harus makan. Kalau kalian sakit ya. Tapi kalau anak kecil ya ini memang butuh strategi khusus. Anak kecil rewel, sakit rewel nggak mau makan ya. Itu strategi khusus agar dia bisa makan. Nah ini disebutkan juga tadi saya sebutkan bahwa sakit infeksi meningkatkan basal metabolisme. Di sini saya tuliskan bahwa setiap naik 1 derajat suhu tubuh normal 36 sampai 37, naik 1 derajat suhu tubuh, kebutuhan gizinya naik 15%. Nah, ini dicatat nih. Maka apa? Maka ketika demam, ketika sakit, ketika infeksi, harus makan lebih banyak. Harus makan lebih banyak. Bisa jadi anak tersebut suhu panas ya, suhu tubuhnya 38 misalnya. Kalau 39 biasanya sudah step, sudah kejam. Kalau 38 masih enggak lah. 38, suhunya 38 panas. Diare panas, mencret, rewel. Enggak diberi makan. Enggak mau makan. Maka sama perawat dan dokternya diapain? Infus. Enggak bisa makan, gimana? Orang tuanya, udahlah enggak apa-apa, enggak bisa makan. Ngandelin infus. Padahal infus sebisa mungkin tidak dijadikan sebagai sumber energi utama. Karena apa? Karena nanti saluran pencernaannya tidak bekerja dengan baik. Kecuali lagi diare. Ya, diare memang harus diistirahatkan dulu saluran pencernaan. Berikutnya tadi disebutkan metabolisme tubuhnya memang meningkat, fungsi
saluran pencernaannya, gastrointestinal tract itu memang mengalami gangguan, dan di sisi lain anak tersebut masih dalam fase tumbuh kembang yang membutuhkan asupan gizi secara lebih banyak. Nah, ini diagram sistematis yang menghubungkan antara infeksi bisa mengganggu kebutuhan gizi dan status gizi seseorang. Begini cara berpikirnya. Infeksi akan menyebabkan anoreksia atau tidak mau makan, nafsu makannya turun. Gara-gara anoreksia, tidak mau makan, nafsu makannya turun, maka asupan makannya jadi rendah. Infeksi juga akan menyebabkan kerusakan mukosa intestinal. Infeksi juga akan menyebabkan malabsorpsi zat gizi. Infeksi akan menyebabkan diare. Diare dan kerusakan mukosa bisa menyebabkan malabsorpsi juga. Ketiganya akan mengganggu zat gizi, absorpsi zat gizinya atau akan turun. Dan meningkatkan nutrition loss. Kehilangan zat gizinya makin meningkat, jadi dibuang lewat feses. Karena atau lewat muntah, diare tadi. Nah, di sisi lain, infeksi itu akan menimbulkan respon imun. Respon imun ketika infeksi yang terjadi di dalam tubuh itu akan meningkatkan metabolisme. Jadi gini, tubuh seorang bayi terpapar infeksi misalnya, maka tubuh tersebut status imunnya bekerja. Ayo kita tangani bakteri tadi. Tubuh memproduksi monosit banyak-banyak. Tubuh memproduksi leukosit banyak-banyak. Untuk memproduksi monosit, mematangkan leukosit, mematangkan komponen-komponen tubuh terkait sistem imun, tubuh butuh bahan bakar. Bahan bakar maka dari makanan bisa, dari cadangan tubuh bisa. Itu ditingkatkan metabolismenya. Maka tubuh ketika sakit tanda utamanya salah satunya adalah panas atau kalor. Ya ada 5, ingat. Kalor, dolor, rubor, tumor, fungsiolysis. Salah satunya kan kalor. Nah, panasnya tubuh itu karena memang metabolisme meningkat, terus peredaran darah juga semakin banyak. Sehingga suhu tubuh naik. Suhu tubuh yang naik itu bisa membantu membunuh bakteri. Kalau regulasinya normal. Jadi setelah bakterinya mati, suhu tubuh bisa diturunkan kembali oleh pengatur suhu tubuh. Di otak kita itu ada saklar pengatur suhu tubuh. Kalau suhu di lingkunganmu dingin, maka suhu internalmu dinaikkan. Kalau di lingkunganmu panas, Jogja lagi panas misalnya, suhu internalmu didinginkan. Lewat apa? Berkeringat, misalnya gitu. Nah, tapi ketika suhu di luar dingin, yang harusnya internal tubuh kita saklarnya dinyalakan jadi anget, tapi ternyata error saklarnya. Panas terus, maka jadi demam. Fungsi tubuh menurun. Nah, peningkatan metabolisme di dalam tubuh kita ketika seseorang terkena inflamasi itu membutuhkan dukungan zat gizi yang semakin banyak. Nah, ini increased nutrient requirement. Sistem respon imun dan peningkatan metabolisme itu butuh peningkatan zat gizi. Padahal di sisi lain tadi apa? Nggak mau makan. Ini dia, nggak mau makan. Nah, respon imun juga membuat redistribusi dari zat gizi. Itu dia. Ini yang menyebabkan adanya ketimpangan. Di sisi lain itu butuh zat gizi banyak, tetapi di sisi lain asupannya sedikit. Ketika sudah bisa makan, dibuang karena diare. Nah, dibuang karena absorpsinya terganggu. Nah, sudah. Ini yang menyebabkan infeksi pada akhirnya berdampak pada kondisi status gizi yang rendah. Nih penjelasannya. Nah, ini yang tadi saya sudah sampaikan terkait adanya gangguan metabolisme di dalam tubuh.
sorry saya kembali lagi di sini ya. Decrease in nutrition absorption, jadi ada penurunan dari absorpsi zat gizi. Zat gizi apa dan absorpsi yang bagaimana dijelaskan di tabel ini. Metabolisme protein, metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, metabolisme vitamin, mineral, dan hormon. Di sini, protein mengalami breakdown of muscle protein. Jadi memang otot kita tuh dipecah atau terjadi katabolisme. Kenapa katabolisme? Karena harusnya nggak ada katabolisme. Harusnya dicukupi oleh asupan. Tapi karena asupannya rendah, sedangkan kebutuhannya naik, mau nggak mau, cadangan energi di dalam tubuh itu dipecah. Dipecahnya lewat protein metabolik, breakdown of muscle protein. Kalau karbohidrat juga ada lagi, oksidasi glukosa atau resistensi insulin di otot. Jadi glikogen ototnya dipecah juga. Padahal yang harusnya dipecah itu cukup glikogen hepar. Untuk memenuhi kebutuhan glukosa tubuh cukup hepar. Tapi glikogen otot dipecah. Untuk lipid juga adanya peningkatan di sini apa namanya? Peningkatan triacylglycerol dan asam lemak bebas dijadikan untuk apa namanya? Cadangan energi siap untuk diubah menjadi di mekanisme gluconeogenesis. Metabolisme protein ini disebutkan bahwa fall in circulation level. Jadi kadar vitamin di serum itu jatuh. Vitamin apa? Vitamin A, vitamin C, sama riboflavin. Riboflavin itu vitamin B2. Jatuh. Mineral juga sama aja. Plasma zat besi dan plasma zinc decrease. Absorpsi zat besi di saluran pencernaan juga mengalami penurunan. Peningkatan kehilangan magnesium, potasium, fosfor, sulfur lewat urin dan cairan yang lain. Hormonal juga peningkatan insulin. Kenapa insulinnya meningkat? Karena insulin tugasnya untuk katabolisme. Nah, di sini. Dengan insulinnya meningkat, maka cadangan glukosa di dalam darah, glikogen di otot dan hepar itu dipecah semua. Peningkatan glukokortikoid dan peningkatan glukagon dan growth hormone. Nah, semuanya kacau semuanya. Nah, ini yang menyebabkan anak yang kena infeksi dia bisa malnutrisi karena dari semua zat gizi, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan hormon itu semuanya terganggu. Kalau asupan makanannya nggak terpenuhi, kebutuhannya naik, asupan makanannya harusnya memenuhi sehingga tidak perlu breakdown, tidak perlu katabolisme. Tapi sayangnya nafsu makannya turun. Tapi sayangnya budaya kita belum baik. Tapi sayangnya orang tua nggak tahu. Tapi sayangnya nanti ada obat-obatan yang memang menekan nafsu makan, ada obat-obatan yang membuat mual muntah, jadi memang apa namanya jadi makin terganggu. Nah, kompleks ya, itu menangani orang yang malnutrisi itu memang kompleks. Nah, ini ada berbagai macam, tadi sudah mungkin disebutkan di sesi pertama, aneka infeksi yang sering dijumpai pada balita yang atau orang dewasa yang menyebabkan undernutrisi. Yang pertama campak, diare, ISPA, pneumonia, sekarang ada COVID, itu masuk ke dalam kategori ini ISPA, infeksi saluran pernafasan. Terus ada infeksi parasit lewat apa namanya? Lewat E. coli, lewat salmonella. Itu ternyata di Indonesia banyak. Lah kok bisa? Nah, kalian kita semua punya hobi makan di pinggir jalan, padahal mereka mencucinya cuma di ember, embernya cuma 3 atau cuma 2. Isinya 1 pertama dicampuri sabun, isinya 1 air biasa. Dicelup-celup di sabun, digosok-gosok, terus dibilas di air biasa, terus ditiriskan. Padahal yang makan di situ rame-rame, kumpullah semuanya di situ. Wah, maka
Orang Indonesia banyak sebenarnya terpapar Salmonella dan E. coli. Nanti ada yang namanya Salmonella itu yang menyebabkan tipes. Ayo, siapakah dari kalian yang punya riwayat tipes? Oh Pak, banyak makan Indomie. Indomie nggak menyebabkan tipes. Tapi kamu makannya kotor, jorok, itu yang menyebabkan tipes. Salmonella typhi atau Salmonella paratyphi. Itu adalah bakteri kuman yang menyebabkan penyakit. Tuh. Oh Pak, saya ngekos. Ya ngekos tidak harus makan yang kotor. Kan bisa dibungkus saja. Atau nanti bisa dihangatkan kembali sehingga bakterinya mati. Tuh. Tapi untungnya karena pandemi ini ada peraturan kita tidak boleh dine in, makan di lokasi. Meskipun ya masih banyak yang ngeyel. Ya, pada akhirnya yang ngeyel-ngeyel itu yang akan mendapatkan akibatnya. Atau keluarganya juga akan mendapatkan dampak. Nah, saya harap teman-teman sudah dapat informasi ini, bisa menjaga kesehatan, menjaga pola makan, dan menjaga cara hidup yang jauh lebih higien lah. Kita sudah diajari betul di prodi gizi ini. Masa nanti prodi gizi mahasiswa gizinya nggak berangkat kuliah karena apa? Tipes. Nggak keren tuh ya, penyakit tipes nggak bisa berangkat kuliah. Meskipun itu sebenarnya penyakit khasnya mahasiswa. Kenapa? Ya mahasiswa yang nggak tahu kesehatan aja sih sebenarnya. Karena itu sebenarnya preventable, bisa dicegah. Atau malaria. Ini bentar lagi masuk musim penghujan. Masuk bulan Desember, November, Desember sudah mulai masuk penghujan. Malaria dan DBD itu menjadi endemiknya di Indonesia, menyebabkan apa namanya peningkatan malaria. Atau ada juga TBC di Indonesia itu masih menjadi sangat tinggi. Saya cerita 2 teman gereja saya meninggal karena TBC. Teman futsal saya itu dia meninggal karena TBC. Harus berobat 6 bulan tetapi sering absen, masih sering merokok. Ya, akhirnya ya harus kembali dalam damai. Terus HIV dan AIDS juga apa namanya prevalensi di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Nah ini itu tadi adalah infeksi-infeksi yang bisa menyebabkan undernutrisi pada seseorang, baik itu dewasa maupun anak-anak kecil. Nah, bakteri patogen, ya, patogen itu adalah kuman mikroba yang menyebabkan sakit. Nah, apakah ada yang tidak menyebabkan sakit? Ada. Misalnya apa? Probiotik. Nah, probiotik itu tidak menyebabkan sakit. Nah, kalau patogen itu yang menyebabkan sakit ketika terdapat pada tubuh manusia dalam jumlah tertentu. Misalnya di sini disebutkan dari kelompok virus, dari kelompok bakteri, dari kelompok parasit. Ya, ada yang disebut patogen di usus halus, patogen di usus besar. Di usus halus bisa terjadi ada E. coli. Tadi makannya kotor. Di usus besar juga ada E. coli. Maka kalau BAB, ya habis cebok, cuci tangan pakai sabun. Tuh, jangan cuma pakai air, karena bisa jadi cebokmu nggak bersih. Bisa jadi malah tukang penjual makanannya cebok nggak bersih. Nah, itu tertular dari penjual makanan ke kalian. Nih, di sini ada bakteri kolera yang menyebabkan Vibrio cholerae, yang di bakteri di usus halus. Bakteri Shigella, bakteri Salmonella, ini yang menyebabkan tipes. Atau parasit Giardia lamblia, atau Entamoeba histolica. Ini juga akan menyebabkan diare. Virus juga, rotavirus di usus halus juga. Pada akhirnya menyebabkan diare. Nah ini kondisi-kondisi ini bakterinya kuman virus, bakteri dan parasit ini menyebabkan diare di daerah tropis. Maka Indonesia prevalensi diarenya tinggi karena lingkungannya ideal untuk pertumbuhan patogen. Nih, ditambah lagi kebiasaan masyarakatnya yang jorok. Itu dari saya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita bisa bertukar informasi, bisa memberikan informasi yang baik tentang keterkaitan antara undernutrisi,
respon tubuh di host manusianya dan risiko dari infeksi. Bagaimana kita bisa memotong dari segitiga ini? Kita memperbaiki status imun kita, atau kita memperbaiki asupan makan kita agar tidak undernutrient, atau kita bisa membantu peningkatan risiko pengobatan dari infeksinya. So, dari saya di e-learning akan ada post test. Nanti silakan dikerjakan. Saya beri waktu yang cukup untuk nanti sampai sore. Kalian bisa mengerjakan di situ untuk membantu nilai kalian agar lebih baik. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan kalian nanti bisa drop di WhatsApp grup kita. Kita bisa berdiskusi banyak di sini. Akhir kata, terima kasih buat perhatiannya hari ini. Semoga menjadi awal yang bermanfaat dan berguna buat kita semuanya. Terima kasih, selamat siang.